Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul untuk sholat zuhur jamaah yang insya Allah akan dilanjutkan dengan kajian Ramadan. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, setelah pada zuhur ini kita akan melakukan kajian Ramadan. Untuk kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Maman Surahman. Insya Allah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk waktunya nanti maksimal sampai pukul 13.00 kajian ini. Untuk tanya jawabnya mungkin 10 menit Ustadz sebelum waktu berakhir. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma ja'al siyamana wa qiyamana syafi'an lana yawmal qiyamah. Allahumma ja'alna al-husul, Allahumma ja'alna minal hasirina ala darajatil muttaqin. Hadirin Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Zahratul Umum hafizakumullah, marilah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak tidak terhingga. Nikmat terbesar setelah iman, setelah Islam adalah nikmat Quran. Kemudian bagian dari nikmat besar juga Allah hadirkan kita di bulan Ramadan. Inilah yang dikatakan sebagai al-Idus Sanawi. Al-Idus Sanawi adalah ibadah bersama muslimin yang dilakukan setahun sekali. Ada ibadah bersama yang dilakukan setiap hari, yaitu sholat berjamaah. Ada ibadah bersama yang dilakukan al-Idul Usbu'i, sepekan sekali bersama, yaitu sholat Jumat. Ada yang dilakukan sebulan bersama-sama, yaitu mereka yang saum sunnah ayyamul bid. Ada yang setahun sekali kita sedang melakukannya, yaitu bulan Ramadan. Ada yang seumur hidup sekali, al-Idul Umri, yaitu mereka yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Hadirin hafizakumullah, kita sudah masuk di hari keempat di bulan Ramadan. Saya yakin Ramadan telah banyak berlalu dalam kehidupan kita, silih berganti datang penuh dengan pelajaran. Satu yang ingin saya angkat, tema dalam kajian ini adalah bagaimana kita meraih barokah di bulan Ramadan. Barokah adalah ziyadatul khair, kebaikan yang Allah hadirkan yang begitu banyak, berasal dari kata-kata birkatun. Birkatun itu adalah kolam yang airnya penuh dan luber-luber. Jadi keberkahan adalah kebaikan yang penuh, sepenuh sampai luber-luber, bukan hanya kita semua kebagian airnya. Yang kedua, barokah berasal dari kata-kata barokal ibilu. Kondisi keberkahan itu akan kokoh, kuat, tidak bisa hilang karena dia sudah terhujam dengan kuat. Jadi keberkahan hakikatnya adalah kebaikan yang selalu ada, kokoh, kuat, tidak pernah akan bergeser dari kehidupan kita. Berasal dari kata-kata barokah ibilu, yaitu unta yang terduduk. Unta kalau sudah terduduk, dia akan duduk terus, kuat, didorong, diajak berdiri, tidak akan bisa Maka keberkahan juga begitu. Kalau orang beriman sudah mendapatkan keberkahan, maka dia akan selamanya dapat kebaikan. Hadirin, itu dan Ramadan adalah bulan keberkahan, bulan kebaikan.
Sehingga salafus saleh sebagaimana disampaikan oleh Ma'la bin Fadl itu bulan Ramadan itu. Bahkan ada salaf yang udah sitata asyura yubalil Ramadan. Mereka berdoa 6 bulan agar disampaikan ke bulan Ramadan. Jadi ini adalah mimpi yang diinginkan selama 6 bulan yang lalu dan kita sudah sampai hadir di sini. Ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh mereka yang sudah terkubur di alam barzakh. Sementara kita yang menghadapinya kadang kita mungkin sedikit lalai. Jadi 6 bulan berdoa agar sampai di bulan Ramadan untuk mengambil kebaikan, keberkahan, dan 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa agar ibadah yang ada itu makbul terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, dan doa mereka Allahumma sallim ila Ramadan wa sallim ya Ramadan wa tasallim minum taqabbal ya Allah. Sampaikan saya ke bulan Ramadan dengan selamat. Hadirin, hari ini kita sudah sampai di bulan Ramadan yang baik. Maka yang berikutnya kita ngambil keberkahan, jangan sampai kita ketinggalan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ini Abu Hurairah seorang sahabat mulia. Beliau adalah salah seorang sahabat pertama yang minal muksirin fi riwayatil hadis, yang paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah. Beliau mengatakan, ataku, Rasulullah bersabda, ataku Ramadan syahrul mubarak faradallahu alaikum siyama. Telah datang kepada kalian Ramadan syahrul mubarak, syahrul mubarak, bulan penuh barakah. Barokah baiknya banyak. Bapak Ibu sekalian, hari ini mungkin sibuk kerjaan, aktivitas ini itu, aktivitasnya ada, ibadahnya ada, dan kebaikannya banyak, sehingga Ramadan tidak menghalangi kita beraktivitas. Salafus saleh kita, subhanallah, dengan Ramadan mereka tetap semangat. Kita lihat dalam sejarah bagaimana perjuangan muslimin. Ternyata muslimin ketika menghadapi orang-orang musyrik itu pada perang Badar tahun kedua itu bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan. Jadi Ramadan kebaikannya tidak melelahkan, Ya, nanti ada Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah juga bulan Ramadan. Ini tahun ke-10, tahun ke-8 Hijriah, tanggal 10 Ramadan. Ada juga Al-Qadisiyah, juga ketika Umar bin Khattab membuka Islam di Persia sana, bulan Ramadan. Hadirin hafizakumullah, jadi ini istimewanya Ramadan. Tuftah fi abwaab as-sama, pintu langit istimewanya Ramadan adalah pintu langit dibuka. Jadi kalau hari ini di luar Ramadan pintu langit terbuka itu jarang. Ketika sedang wukuf di Arafah tanggal 9 saja, ya kan? Dan itu wukuf juga kan zawal saja, ketika matahari tergelincir sampai terbenam saja. Setahun hanya sekali di luar Ramadan itu. Mungkin sepertiga malam terakhir itu, sepertiga malam terakhir sangat sulit untuk mendapatkannya, kecuali yang subuh-subuh ya terbangun sepertiga malam. Tapi Ramadan pintu langit Allah buka 24 jam dikali 30 hari. Jadi terbayang itu kesempatan yang luar biasa. Doa-doa dikabulkan, keinginan harapan Allah berikan semuanya. Itu, dan subhanallah fihi lailatul khairun min alfi syahr. Ada Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ada pintu surga yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sufidatus syayatin. Ada syaitan-syaitan pembangkang yang mengganggu, yang membisikkan keburukan pada manusia itu dibelenggu di bulan Ramadan. Ya ulama yang walaupun nanti khilafiyah apakah syaitan yang maknanya hakiki ataupun setan yang karakter, setan yang dibelenggu. Tapi ahli sunnah mengatakan setan yang hakiki pun dibelenggu. Maridatus syayatin, para pemimpin setan. Jadi kan kalau setan juga sama dengan kita, ada rakyatnya, ada pemimpinnya, ya kan? Ada yang permusuhannya dengan muslimin sangat kuat. Ini para pemimpinnya dibelenggu. Itu, dan kesempatan kita untuk terus menghadirkan Ramadan terbaik. Sehingga ada pesan dari Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, Inna Allah ja'ala syahrul Ramadan bidmari khalqi yastabiquna fihi bi ta'ati. Indah sekali ini, Allah jadikan Ramadan itu sebagai arena perlombaan hamba-hambanya untuk beramal soleh. Jadi hakikatnya Ramadan ini kita sedang pada midbar. Ulama mengatakan midbar itu adalah trek pacuan kuda. Jadi Ramadan adalah trek pacuan untuk beramal soleh, sebagaimana kuda-kuda mereka saling berpacu pada trek yang benar. Ya, kemudian beliau mengatakan di Ramadan sabika qaumun fafazu. Ada yang betul-betul ketika di trek itu mereka betul-betul berpacu sehingga
sehingga dia sampai finish. Ada juga di bulan Ramadan takhallafa akharun fakhabu, yang sangat menyedihkan. Ada di bulan Ramadan mereka tidak sadar sedang berpacu. Mereka menganggap sama dengan hari-hari biasa. Mereka menunda, mereka terbuai dengan angan-angan, ya kan? Nah, di sini beliau mengatakan fal ajab minal ajab alladhi bidha'ik fil yawmil ladzi yastabiquna fil mutasabiq. Sungguh sayang dan sangat ajib, aneh bagi mereka yang sedang tertawa, terbahak-bahak ketika orang-orang sedang berpacu kusut untuk sampai finish bulan Ramadan. Itu, dan pada akhirnya kita perlu kekuatan. Mumpung di awal, maka hikmat azam yang kuat ini kita hadirkan terus. Kita perbaiki, kita hadirkan, perbaiki, hadirkan, perbaiki, hadirkan. Ini sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada Yahya, jadi beragama itu memang harus mengambil dengan kuat sekali. Ya Yahya khudil kitab bagi kuat, wa intarina wal masubiyah. Wahai Yahya, ambil Taurat ini kuat. Maka hari ini dengan kekuatan potensi kita, Ramadan kita hadapi dengan sepenuh energi yang kita miliki. Jadi Allah mengatakan, ya Yahya khudil kitab, ya, dikuat dengan kekuatan. Tidak ambil kitab itu wahai Yahya, tapi ambil kitab itu dengan kekuatan. Jadi ada kesungguhan yang luar biasa di bulan Ramadan itu. Dan sebagaimana juga para ulama, termasuk ada Ibnu Athaillah Sekandari yang mengatakan, man sholha bidayatuhu hasunat bidayatuhu hasunat bidayatuhu. Barang siapa yang awalnya sudah baik, maka akhirnya pasti baik. Ini kaidah. Awal niatnya kita sudah sangat baik, di tengah juga akan baik karena terpantik oleh awal. Ini nikmat ini. Kalau dari awal sudah baik, di tengah baik, hasilnya pasti akan baik. Ini yang dikatakan oleh para ulama, kita harus terus memperbaiki tajdidul iman, memperbaiki iman kita. Jadi berbeda dengan orang dari awal sudah mungkin energinya belum baik, di awal Ramadan belum baik, ya kan? Itu di tengah juga akan sama dengan di awal, ujungnya juga akan sama. Jadi segala sesuatu itu ditentukan di awal. Makanya maka sudah bidaya itu hasilnya ya. Awalnya baik, pasti akhirnya juga akan berujung pada kebaikan. Hadirin, sehingga berikutnya yang harus kita lakukan adalah setelah kekuatan, mari kita hadirkan kegigihan. Ini kesungguhan itu kita lihat di dalam sejarah kita, lihat salafus saleh kita berinteraksi dengan Ramadan itu tidak mau 1 menit bahkan 1 detik pun hilang, gitu ya. Sufyan Tsauri ketika masuk Ramadan meninggalkan semua pekerjaan, fokus baca Quran saja. Sama dengan Imam Malik di Madinah. Beliau di Masjid Nabawi ada kajian-kajian hadis, ya, sehari beberapa majelis hadis. Tapi kalau Ramadan beliau mengatakan hafal nubil minal Quran. Kajian kita tutup, kita fokus berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran di bulan Ramadan ini punya keistimewaan tersendiri. Makanya ayatnya juga turun setelah kewajiban sahur. 183, 184, 185 itu turun ke Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Baqarah 185. Di bulan Ramadan ada bulan yang dimana turun Al-Quran, ya ada 2. Pertama, kita dianjurkan untuk terus membaca tilawah, diperbanyak. Sampai-sampai kalau kita lihat salafus saleh Imam Syafi'i seumpamanya itu 60 kali khatam dari bulan Ramadan. Maknanya adalah sehari 2 kali. Coba ya, sehari 2 kali bisa-bisa. Saya cek di YouTube pun ada Syekh Ahmad Didian yang menghatamkan Quran itu 6 jam. Itu cepatnya masih bisa kita ikuti. Saya sih terbayang kalau selevel Imam Syafi'i mungkin lebih cepat dari itu. Ya kalau hari ini tercepat 6 jam, ya prediksi saya Imam Syafi'i lebih cepat dari itu, ya. Jadi sehari bisa 2 kali. Begitu. Poin pertama, perbanyak untuk tilawatan, membaca secara tilawah, kemudian tadarus. Dan kedua, Quran tidak cukup dibaca saja, tapi hudan linnas, fungsi Quran sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Petunjuk
petunjuk itu ya Quran hadir dalam kehidupan kita. Maka nanti Abdullah bin Zubair berkata kepada bibi beliau Asma binti Abu Bakar Siddiq, wahai bibi, bagaimana salafus soleh ketika baca Quran? Kemudian Asma mengatakan, karena salafun tanma a'yunuhu bitilawatil Quran wa tusyairu wujuh. Salafus soleh itu kalau baca Quran itu berlinang air mata mereka dan bergetar hati mereka. Jadi maknanya adalah Quran yang dibaca itu, gitu ya. Dan demikianlah, jadi ada hal yang hilang hari ini. Jadi kalau hari ini kita interaksi dengan Quran seolah-olah hanya membaca saja, kita belum menghadirkan makna. Kalau kita lihat nanti dalam sejarah ada ahli tafsir, ahli bahasa dengan Imam Asma'i itu suatu saat Imam Asma'i ini pulang dari kegiatan mengajarkan Al-Quran. Di tengah perjalanan itu ada seorang Arabi, orang Arab Badui yang mencegat, ingin bertanya lah kurang lebih. Kemudian, engkau dari mana? Saya dari ujung kampung saya. Siapa engkau? Saya Asma'i. Apa yang kau lakukan dari perkampungan saya? Saya habis mengajarkan penduduk di sana perkataan Allah pada mereka, kalam Allah. Karena ini orang Arab Badui, mereka yang tidak tersentuh dengan ilmu itu bertanya dong, emang ada perkataan Allah yang bisa didengar? Ini kan Quran, memang ada Quran, perkataan Allah yang bisa didengar. Kita jawab ya, ini yang sedang Bapak Ibu sekalian baca itu perkataan Allah. Arab ini kan tidak pernah tahu itu. Coba Asma'i baca sebagian dari Al-Quran itu, saya ingin mendengar perkataan Allah itu. Aja orang ini kemudian mendengarkan Asma'i baca surat At-Tur awal panjang gitu ya, sampai kemudian pada ayat ya wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun fa wa fis samaa'i wal ardh innahu al-haqqu mithla ma annakum tantiqun. Ini tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di akhir di tengah surat disebutkan wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu ada rezekimu, sudah diatur rezekimu, dan apa-apa yang sudah menjadi ketentuan janji Allah padamu sudah ada. Jadi kalau kita renungkan, ya rezeki itu memang sudah diatur. Sehingga orang Arabi ini dia melihat kepada untanya ini diisi dengan logistik yang sangat banyak, ya gandum, ya kurma dan seterusnya. Mereka pengen lelah, ya kan? Sementara untuk apa saya menimbun harta tidak digunakan untuk kebaikan? Sementara toh rezeki juga sudah diatur. Fawarabbis samaa'i wal ardh innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Kemudian Allah bersumpah dengan dirinya. Fawarabbis samaa'i wal ardh, demi Tuhan langit dan bumi, innahu lahaqqun, itu benar kalimat itu, sebagaimana benarnya kalimat yang kau munculkan dalam lisan. Saya ingin mengatakan ternyata sebesar itu efek Quran menghadirkan perubahan dalam diri seseorang, dan orang Arab itu mengetahui rezeki juga ada, saya harus berbuat kebaikan. Maka haji begitu mendengar ayat itu semua logistik yang berada di atas unta, bahan makanan pokok ini itu, kurma, gandum, seterusnya, zaitun, minyak dan seterusnya dibagi-bagikan ke penduduk sekitar itu. Ya, selesai membagikannya, yang dilakukan adalah orang Arab ini kemudian menyembelih unta. Ingat, tahu ya, jadi muatannya, bahan makanan pokoknya semuanya dibagikan, kendaraannya pun yang itu nanti bisa disembelih jadi daging dikonsumsi, ya kan? Itu juga disembelih untuk untanya disembelih, kemudian dipotong dan mengatakan Ismail, bantu saya untuk membagikan ini di penduduk kampung ini. Dan begitulah keajaiban sahabat. Yakin ini yang hilang di akhir zaman ini, yakinnya itu. Bukan hanya itu, dia ambil batu besar, pedangnya ditaruh, kemudian pedangnya dipukul
batu besar patah beratnya, kemudian dikubur di balik batu itu. Kemudian Imam Asma'i terkaitkan, kenapa kok sampai pedang kau patahkan? Orang-orang yang mengatakan, bukankah Allah sudah mengatakan wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada rizki yang Allah telah atur dan ketentuan yang Allah telah tulis dalam takdir. Hadirin Bapak Ibu sekalian, jadi saya ingin menyampaikan ternyata Quran pun harus hadir lewat makna, lewat penghayatan dalam hidup dan kehidupan kita. Jadi kalau hanya dibaca, ya bagus dibaca kan. Itu Dr. Torik Suwaida, kalau hanya dibaca ya hanya tilawah, hanya suara saja. Kalau apalagi kalau tidak ngerti maknanya ya sama dengan burung. Beliau mengatakan burung yang burung beo yang mengucapkan kata-kata tanpa dipahami. Orang yang beriman mengatakan berkata-kata iya, tapi dia juga paham, begitu ya, dan mentadabbur setelah mengamalkan. Hadirin, berikutnya adalah ini yang salafus saleh sudah, sehingga mari setelah kita interaksi dengan Quran, kita maksimalkan amal ibadah kita. Jadi ada pahala yang sering kita lalai. Jadi amalan sunnah ketika dilakukan pahalanya seperti melakukan amalan wajib, dan amalan wajib seperti melakukan dilipat gandakan sampai 70 kali. Jadi tidak bosan, tidak bosan. Orang yang beriman itu subhanallah, Ramadan ini tempat menyegarkan dirinya dari kepenatan-kepenatan. Ya, pahala dapat dan dia terus menghadirkan keimanannya, sehingga ujung dari perjalanan spiritual Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa berarti Ramadan mendidik dan melatih kita untuk belajar meningkatkan nilai spiritual dari hari ke hari. Maka di dalam hadis disebutkan man lam yada' qaula zur wal amal fi laysa ilaihi hajah fi ayat ta'amahu wa sharabahu. Barang siapa yang bulan Ramadan tidak meninggalkan qaula zur, dusta, ya, tidak meninggalkan kebohongan dan menyakiti orang, maka laysa ilaihi hajah, Allah tidak perlu menerima saumnya. Sehingga saum ini kita jaga. Rubba min sha'im laisa lahu min siyami illa wal aqash. Betapa banyak orang yang saumnya sia-sia saja, dia hanya menggugurkan kewajiban, pahalanya dia tidak mendapatkannya. Begitu sehingga unik. Salafus saleh itu mengatakan ta'al nahfadus siyamana fil masajid. Ayo kita jaga puasa kita di masjid-masjid. Bapak Ibu sekalian, hari ini di masjid berjamaah melakukan ibadah, mendengarkan kajian ini masya Allah, salafus saleh juga begitu. Mereka menjaga puasa mereka itu di masjid, ketika duduk di masjid ya kan, kemudian berzikir, baca Quran dengan tulus, dengan penuh tadabbur dalam diri itu. Dan sebagaimana Jabir juga mengatakan, idza kana shaumu ahadikum fala yarfus. Ya, Abu Hurairah mengatakan, kalau kalian sedang berpuasa maka fala yarfus, jangan mengatakan perkataan yang jorok. Rofas itu perkataan yang arahnya ke hubungan biologis, rofas. Ya. Kemudian wala yajhal, jangan mengucapkan kata-kata jahiliyah. Ya, kata jahiliyah itu umpatan, makian, cacian. Ya, bahkan wa ini berun qatalahu aw syaddan aw falyakun ini salih. Kalau ada orang yang mengajaknya bertengkar, ya kan, mengajaknya untuk berbantah-bantah, maka falyakun ini salih, katakan saya sedang puasa, saya sedang puasa. Maka ulama mengatakan dianjurkan, tidak ada kata riya untuk mengucapkan saya puasa. Dianjurkan diucapkan dengan keras, saya puasa, tidak riya insyaallah. Sehingga ini yang menjadi keistimewaan puasa itu, puasa adalah ibadah khusus yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman saja. Ya, kemudian nanti orang-orang munafik, orang-orang yang ada kefasikan dalam dirinya, dia tidak akan bisa melakukan puasa.
sehingga yang berpuasa adalah mereka yang sudah terbebas dengan kemunafikan. Jadi ini kita sedang proses terus, sehingga sudah terbiasa dengan jujur terhadap diri kita, maka Ramadan selesai, lahirlah dari madrasah orang-orang yang jujur dalam hidupnya. Mahal hadir jujur dan sangat mahal. Pedagang yang jujur adalah Sulaiman Nabi Musyrik Musyada Wasoli. Pedagang yang jujur itu kelak pada hari akhir dengan para nabi, siddiq, syuhada dan sholihin. Ya, dan ini luar biasa. Sekali lagi, Ramadan menghadirkan upaya menghadirkan dari tujuan dari puasa itu sendiri. Jangan sampai kemudian pahala-pahala kita menguap hanya lelahnya dan hausnya saja. Itu hadirin berikutnya, keberkahan Ramadan ada pada puasa, ada pada qiyam Ramadan. Hadirin qiyam silakan. Kalau hadis Aisyah itu mengatakan Rasulullah tidak pernah lebih dari 11 rakaat Ramadan ataupun di luar Ramadan. Jangan pernah tanya, bagus dan indah serta kualitas bacaan. Ada yang 11, ada yang 23, silahkan. Kalau 23 itu amal ahli Madinah, amalan yang dilakukan penduduk ahli Madinah. Tapi ya, pada akhirnya ulama mengatakan al-amru wasi. Urusan dalam qiyamul lail tarawih ini sangat luas, silakan sesuai dengan kemampuannya. Bahkan Bapak Ibu sekalian silakan cek hari ini di Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, rakaat yang biasanya 23 hari ini jadi 13. Saya pantau betul. Jadi ketika ini awalnya ketika kondisi COVID itu semuanya menggunakan pembatasan ya, apa namanya istilahnya pembatasan itu, jaga jarak dan seterusnya, ya kan? Sehingga untuk di Masjid Nabawi, Masjidil Haram juga menggunakan peraturan itu, sehingga supaya mengurangi berdesakan dan penularan itu, dan untuk meringankan itu 13 rakaat mereka melaksanakan tarawih. Jadi 2 sampai 5 kali 10, witir 3. Jadi ini unik ya, padahal kalau ikut hadis itu kan 11. Tapi pada walaupun nanti ada hadis dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah SAW melaksanakan qiyamul lail itu 13 rakaat dan hari ini diamalkan baik di Mekah dan Madinah. Dan uniknya, saya kira akan berhenti ketika COVID selesai. Saya kira akan normal lagi. Ternyata sampai hari ini terakhir kita melaksanakan umroh Ramadan ke sana pun masih seperti itu. Dan hari ini kawan-kawan kita juga mengatakan ya tarawih di Masjid Nabawi, Masjidil Haram masih 13. Jadi sungguhnya Ramadan itu menyenangkan, ya, barokah, menyenangkan, dan ibadahnya juga. Kalau tarawih, Bapak Ibu sekalian harus tahu filosofinya. Tarawih itu berasal dari kata-kata tarwih. Tarwih itu tarwih itu adalah istirahat yang menyenangkan. Jadi sholat tarawih adalah sholat yang santai, menyenangkan, pelan. Para sahabat sholat 2 rakaat, setelah salat duduk dulu, istirahat dulu, sholat lagi. Ya, nanti kalau sudah lelah istirahat dulu, itu tarawih. Jadi memang yang dihadirkan dalam nuansa tarawih itu adalah kekhusyukan. Ya, jadi ini keberkahan. Keberkahan berikutnya juga ada dalam puasanya sendiri sudah barokah. Sahurnya pun barokah. Bahkan tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahur ada keberkahan. Ya kan? Qiyam Ramadan juga barokah. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bahkan bersama Quran sudah saya spill di awal, saya sampaikan ya kan, Ramadan itu kitabun anzalnahu ilaika mubarak, Quran yang kami turunkan kepada Muhammad. Kita kan ini barokah, baik. Jadi keberkahan itu begini, kalau kita hari ini punya uang, maka uang itu akan mendatangkan kebaikan. Bagaimana uang ataupun materi mendatangkan kebaikan? Uang yang tidak banyak, sedikit, kalau dia baik dia akan cukup.
Juga demikian, uang kalau banyak, kalau dia barokah, kalau dia baik, yang banyak ini tidak membahayakan. Justru dengan yang banyak ini dia bisa untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk berbagi, untuk mungkin juga diputar dalam usaha bisnis dan seterusnya, tidak membahayakan. Kali ini kan banyak. Justru orang ketika diuji dengan banyak uang malah membahayakan dirinya. Wa nablughum bil khairi wasyarri fitnah. Kamu uji mereka dengan rezeki, dengan keburukan sebagai bentuk ujian pada mereka, sehingga salafus saleh mengatakan kami ini kalau diuji dengan bencana, musibah, kami masih bisa. Tapi kalau kami diuji dengan kenikmatan, diuji dengan kebaikan, kami yang sering terminah bukan dan lupa. Keberkahan ibadah harta, ya kesempatan Ramadan untuk berbagi. Dan indah sekali Rasulullah setiap Ramadan didatangi oleh Jibril. Ya tadarrusan Al-Quran, saling membacakan Quran. Rasulullah mendengarkan, ya kan, Jibril membaca, atau kebalikannya Jibril membaca, Rasulullah mendengarkan. Nah, ketika Jibril itu datang, Rasulullah ajwadu ma yakun wa ajwadu ma yakun hina yalqahu Jibril. Rasulullah orang paling dermawan, puncak dermawannya ketika Ramadan, ketika Jibril datang. Gitu ya. Keberkahan doa yang terakhir, keberkahan doa sebagai yang saya sampaikan di awal Ramadan, dibuka pintu langit full. Sehingga ini juga ada hadis riwayat, ada dalam Sahihul Jami, salah satu awal mustajab, ada 3 doa yang mustajab. Doa orang yang saum, doa orang yang terzalim, doa orang yang sedang sabar. Doa orang yang saum, tadi Bapak Ibu sekalian jangan pernah melewatkan untayan doa. Setiap selesai sholat, iya, tapi ini kan saya sampaikan di awal, pintu langitnya dibuka sebulan full tanpa jeda. Maka doa itu kapan saja di bulan Ramadan. Yang terakhir, maaf, innalillahi inda kulli fitrin utaqa wa dzalika fi kulli lailah. Hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan setiap malam di bulan Ramadan ada orang-orang yang diampuni dan dimerdekakan dari api neraka. Sekali lagi, wa dzalika kullu lailah, dan itu setiap malam ada orang-orang yang diampuni oleh Allah dan dimerdekakan, dibebaskan dari api neraka. Itu setiap malam. Kalau kita kan mendengar Ramadan awalnya rahmat, kedua ampunan, ketiga dibebaskan dari api neraka. Ya, tapi ada di sini lebih khusus. Ada ternyata setiap malam ada orang-orang yang free dari api neraka itu karena ibadah yang makbul dan doa-doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbahagia itu, dan Quran dan saum mudah-mudahan menjadi pemberi syafaat untuk kita. Mudah-mudahan kita dihadirkan sampai derajat takwa dan kita bisa meraup mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Itu saja aku kemuliaan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Ustadz yang telah memberikan materinya kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Tanyalah boleh. Berikutnya masuk ke sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Satu aja ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ini di bulan Ramadan kan bulan keberkahan ya. Nah, sedang kalau pas Qiyamul Lail itu kan diganti dengan tarawih. Nah, tapi ada beberapa keterangan yang menerangkan bahwa ada yang masih melakukan salat tahajud, itu dilanjutkan ya. Itu ada yang mengatakan bahwa itu kayak kurang ada, pernah saya dengar juga seperti kayak kurang kurang banyak itu ibadahnya, katanya seperti serakah seperti itu. Nah, apakah kita jadi saya kalau mau melakukan jadi agak gimana gitu, ragu-ragu gitu seperti itu Pak Ustadz. Mohon keterangan yang lebih jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ibadah tarawih itu adalah qiyam Ramadan yang dilakukan setelah sholat Isya. Bagaimana kalau malam saya tahajud lagi? Boleh, silakan. Jadi ulama mengatakan walaupun fihi wasi, sangat luas dan fleksibel. Semampu kita,
semaksimal kita, mumpung sedang Ramadan. Belum tentu Ramadan tahun depan kita masih bisa hadir di bulan Ramadan itu. Sehingga ini yang kemudian meninggikan derajat seorang. Dalam hadis disebutkan ada 2 orang sahabat, yang ada 3 orang, A, B, C. Si A, A, B, C ini 3 orang sahabat ini semuanya berjuang di Madinah. Yang satu dia syahid dan tidak mendapatkan Ramadan. Yang kedua dia ikut berjuang tidak gugur, tapi dia mendapatkan Ramadan. Lalu si C ini bermimpi dan mimpinya disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya melihat si B itu dia tidak mati syahid, tetapi ternyata surganya lebih tinggi daripada kawan saya yang B, yang si A itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, bukankah si B setelah beberapa kali ikut berjuang dengan si A, si B hidup lagi, dia bisa sampai di bulan Ramadan dan beribadah di bulan Ramadan itu. Kemudian si C dia betul ya Rasulullah, kalau si A gugur udah, tapi si B usianya panjang dan bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah mengatakan, itulah keutamaan bagi mereka yang mendapatkan Ramadan, bahkan bisa mengungguli orang yang mati syahid sekalipun. Maka pelajaran penting di sini, ini Ramadan adalah syahrul khair, bulan kebaikan yang semaksimal mungkin kita ambil kesempatan untuk mendapatkan kebaikan. Karena memang terbatas waktu. Al-Quran mengatakan, Al-Quran sendiri mengatakan Ramadan terbatas. Ya, ayyam ma'dudat, ayyam ma'dudat itu hari-hari di bulan Ramadan adalah ma'dudat, terhitung hari-hari, hanya sebulan. Ya kan? Setelah itu normal kembali. Dan seperti kita ini kalau ada diskon, ayo diskonnya hanya seminggu. Maka subhanallah, karena diskonnya hanya seminggu, semua kegiatan kita cancel. Ya, kita tidak mau ketinggalan diskon. Kita memaksimalkan untuk mendapatkan diskon. Itulah karena hari-harinya terbatas. Maka Ramadan juga begitu. Ayam apa juga, hari-harinya itu hanya terbatas. Sehingga silakan untuk melaksanakan ibadah yang setelah tarawih juga, kemudian dia Ramadan juga dia hanya ada kaidah-kaidahnya adalah di dalam sholat malam itu la witrun fil lail. Tidak boleh ada sholat witir 2 kali dalam satu malam. Sehingga kalau sudah sholat witir dalam tarawih, nanti mau qiyamul lail lagi jangan ada witir lagi. Langsung saja dilengkapi secara lengkap. Berbeda dengan saya mau witirnya nanti malam, itu kalau begitu, kalau mau witir nanti malam ya sudah, nanti tarawihnya jangan ikut witir, gitu ya. Jadi kaidahnya di witir saja, karena memang tidak boleh ada witir di dalam. Kalau sudah witir di awal, akhir jangan. Kalau witir di akhir, di awal jangan. Wallahu a'lam. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Berikutnya ada pertanyaan titipan Ustaz terakhir. Bagaimana kiat-kiat agar ibadah Ramadan kita tidak naik atau turun, tetapi semakin berakhirnya Ramadan semakin naik kualitas dan kuantitas ibadah kita? Rahasia yang paling besar adalah maksimalkan di awal untuk menghadirkan niat. Di awal menghadirkan niat dan berikan kualitas terbaik di awal. Sebagaimana saya sampaikan, man hasunat bidayatuhu hasunat nihayatuhu. Barang siapa yang di awal sudah baik, sudah maksimal, nanti di akhir dia tidak akan turun. Sampai di akhir dia akan terus baik dan maksimal. Jadi kuncinya di awal harus semangat. Jadi kalau di awal belum semangat, nanti di akhir akan kenal. Itu sudah menjadi kaidah. Sehingga kajian-kajian di awal Ramadan bahkan bulan Syaban itu untuk memberikan semangat, begitu ya. Dan di akhir Ibnu Jauzi mengatakan, ya, kita ini wala takun al-hisan afdal minka, innal hisan badala quwwata juhdihi idza qaraba an-nihaya fa innal hisana badala qusara jahdihi.
sedang lomba itu, ketika dia mau ke finish, dia akan mengerahkan semua tenaga. Kuda kalau sedang balapan, sebelum finish dia akan memaksimalkan energinya di situ. Demikian juga semakin terakhir Ramadan kita semakin digas, dimaksimalkan. Karena Imam Jauzi mengatakan wala takunu lisan afdal minka. Jangan sampai kuda lebih cerdas darimu. Begitu ya. Jadi Imam Jauzi mengatakan kita belajarlah kepada konsep kuda dalam berpacu. Semakin mendekati finish, kuda tidak semakin kendor, tapi dia semakin memaksimalkan potensinya. Baik, itu saja. Nah, itu saja. Mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan terbaik. Ramadan dan Quran menjadi pemberi syafaat bagi kita. Allah hadirkan kita menjadi generasi yang bertakwa dan dijadikan kelak kita masuk orang-orang yang makbul terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza astaghfirullah. Al-azim sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kajian Ramadan hari ini telah selesai dilaksanakan. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin. Dan kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini. Kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.